ghafarallahu laha, di mana pengakuan dan keyakinan itu benar-benar tertanam di dalam hatinya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan wudu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang, ringkasnya tidak ada seseorang yang dia membasuh wajahnya saat berwudu kecuali dosa-dosa akan berguguran dari wajahnya bersama air wudunya atau bersama tetesan air wudunya, yakni dosa-dosa yang disebabkan oleh wajahnya. Ketika ia membasuh kedua tangannya, maka berguguranlah dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua tangannya bersama tetesan air wudunya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, berguguranlah dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua kakinya bersama air wudunya atau bersama tetesan terakhir dari air wudunya. Sedangkan yang ketiga adalah sholat 2 rakaat setelah berwudu, yang sebagian kita mengenal dengan istilah syukur tuhur. Hadisnya dari riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Umran, di mana ketika Utsman bin Affan memperagakan wudu, selanjutnya Utsman berkata, demikianlah Rasulullah mengajarkan kami berwudu. Dan setelah Rasulullah memperagakan wudunya, kemudian Rasul bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasul, siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang keempat adalah ketika orang melakukan suatu dosa, kemudian dia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah dosa, selanjutnya dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka kata Rasulullah, summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Kemudian dia untuk sholat, kemudian beristighfar, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kelima, yaitu sholat berjamaah di masjid, sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Ahmad dalam kitab Shahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu thumma masya ila al-masjid lis-shalatil maktubah. Siapa orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid dalam rangka salat wajib, fa shallata ma'an nas, kemudian dia salat bersama manusia, atau ma'al jamaah, atau dia salat bersama jamaah, atau fil masjid, atau dia salatnya di masjid, illa ghafarallahu lahu dhunubahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Hadis Muslim, Ahmad dalam kitab Shahihul Jami'. Kemudian yang keenam, banyak melangkahkan kaki ke masjid, kemudian menunggu sholat setelah sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku beritahu tentang suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat-derajat seorang hamba? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, isbabul wudu' 'alal makari wa kasratul khutaa ila al-masajid wa idharus salati ba'da salat fadzalikumul ibad. Yaitu hendaklah kalian menyempurnakan wudu, terutama pada saat kalian enggan berwudu. Dan berwudu maksudnya mungkin karena cuacanya yang sangat dingin,
namun kita tetap berusaha menyempurnakan wudu, yakni dengan wudu yang paling sempurna. Orang berwudu membasuh anggota wudu masing-masing satu kali itu sudah sah. Tetapi tentu yang sempurna adalah masing-masing 3 kali, kecuali mengusap kepala. Begitu kata Rasul, menyempurnakan wudu dalam keadaan dia merasa berat untuk berwudu. Dan termasuk yang disebut oleh para pensyarah hadis bahwa orang yang berat untuk berwudu itu adalah tatkala dia mau tidur. Sedangkan Rasul bersabda, "Idza ataita madja'aka tawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Maka wudu sebelum tidur termasuk wudu yang kebanyakan orang enggan untuk melakukannya. Sedangkan kata Rasul, paling afdalnya berwudu adalah tatkala seseorang itu enggan untuk berwudu. Maka orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian di masjid dia menunggu sholat, dalam rangka sholat, setelah sholat menunggu sholat lagi, maka diampuni dosa-dosanya. Bahkan disebut oleh Rasulullah, fadzalikumur riba, itulah riba. Riba itu adalah seperti pahalanya orang yang berjaga-jaga di perbatasan antara wilayahnya negara Islam dengan